Bab 103. Waktu begitu cepat berlalu. 2 bulan yang penuh dengan keposesifan Arga akhirnya bisa dilewati oleh Dira. Kini sepasang suami istri itu sudah berada di Bandara Internasional Ibu Kota untuk bersiap berangkat lebih dulu. Semua keluarga nampak terlihat di sana, termasuk Abimanyu, ayah dari Arion. Lelaki Parubaya itu sudah menghubungi mantan istrinya dan memberitahu perihal kedatangan putri dari besan mereka ini. Semoga semua berjalan lancar ya nak. Rara memeluk tubuh menantunya. Terima kasih ma, cepat menyusul ke sana ya, ujar Dira dan diangguki oleh wanita Parubaya itu. Tentu, 2 minggu sebelum pernikahan, mama dan papa sudah tiba di sana, jawab Rara. Setelah mendengar pengumuman dari petugas bandara, Dira dan Arga kembali berpamitan pada seluruh keluarga. Peringatan untuk berhati-hati dan doa-doa kebaikan mengiringi kepergian mereka berdua menuju negara yang terkenal dengan medisnya itu. Pesawat yang membawa Dira dan Arga sudah lepas landas. Lelaki yang terus bersikap posesif itu tidak mau melepaskan tangan Dira dari genggamannya. Wanita hamil yang sudah 2 bulan ini diperlakukan berlebihan. Tidak lagi merasa risih dengan perlakuan suaminya itu. Arga bahkan tidak segan mencium punggung tangan Dira di dalam pesawat yang terdapat beberapa penumpang lain di sana. Meskipun tidak seramai kabin kelas ekonomi, tetap saja ada orang lain selain mereka yang ada di sana. Dira tidak lagi mempermasalahkan hal-hal seperti itu. Entah karena sudah lelah, ataukah memang sudah terbiasa dengan tingkah menyebalkan suaminya. Mau beristirahat sebentar? Tanya Arga. Dira mengerutkan keningnya. Ini tidak akan lama. Kita akan sampai di bandara berikutnya kurang dari 2 jam. Nanti aja sekalian aku beristirahat di rumah Ferry, jawab Dira. 1 jam bukan waktu yang singkat Dira. Ayo sini istirahat, tegas Arga tidak ingin dibantah. Dira hanya menghembuskan nafas berat. Namun, wanita hamil itu tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh suaminya. Anak kamu pasti setampan kamu, ucap Dira setelah beberapa menit hening. Kepalanya bersandar di bahu Arga. Aku mau yang secantik kamu juga, ujar Arga. Ga, kita kan sudah membahas tentang ini. Maafkan aku ya, ucap Dira merasa bersalah. Hei ga apa-apa kok, nanti kita cari menantu yang cantik, secantik kamu, ucap Arga cepat. Dia tersenyum mendengar kalimat yang baru saja keluar dari mulut Arga. Lahir aja belum sudah mau dicarikan istri. Tapi baiklah, aku akan cari gadis yang mirip denganku nanti, jawabnya. Arga menyetujui ide itu. Waktu terus beranjak pergi. Tidak terasa pemandangan awan putih perlahan berganti. Bangunan-bangunan kecil mulai nampak terlihat di bawah sana. Itu menandakan beberapa saat lagi, pesawat yang membawa mereka akan mendarat sebentar lagi. Aku mau lihat reaksi Evelyn nanti saat mengetahui siapa Kak Danira, ujar Dira. Arga yang sedang membantu memasang sabuk pengaman di tubuh istrinya karena pesawat sebentar lagi akan mendarat, hanya diam dan tak berniat menanggapi kalimat itu. Meskipun sekarang Danira sudah bahagia, ia masih sedikit kecewa dengan keputusan Ferry beberapa saat yang lalu. Bukan merasa orang paling benar, sejatinya ia pun menjadi bagian dari orang yang melukai Danira. Tapi kasusnya berbeda. Sejak awal ia menegaskan jika yang ia inginkan adalah Dira, bukan Nira. Kita akan mendarat, ucapnya mengalihkan pembahasan tentang sahabatnya. Dira mengangguk dan tidak lagi membahas lebih lanjut mengenai pernikahan sahabatnya. Ia mengerti hubungan rumit di antara mereka dulu. Pesawat akhirnya mendarat dengan selamat. Dira dan Arga ikut melangkah keluar ari burung besi itu dengan hati-hati. Setelah berembuk dengan keluarga di rumah sakit 2 bulan yang lalu, untuk menjalani operasi caesar di salah satu rumah sakit terbaik di Singapura, kini Dira dan Arga sudah mendarat dengan selamat di salah satu bandara yang ada di negara dengan ikon kepala singa itu. Senyum masih terukir di bibir Dira, sambil melangkah menuju terminal kedatangan. Ia sudah menghubungi Evelyn mengenai kedatangannya hari ini. Tak lupa pula ia menjelaskan perihal kedatangannya lebih awal dari hari yang sudah ditentukan oleh keluarga untuk menghadiri pernikahan sahabatnya itu.
Dira masih merahasiakan pada seluruh keluarga siapa Evelyn, calon istri Ferry. Wanita yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya selama di Berlin itu, akan menikah dan memulai kisah perjalanan hidupnya dengan Ferry, yang tidak lain adalah orang terdekat dengan Nira, kakak kembarnya. Salah satu bandara yang ada di Singapura nampak begitu ramai oleh pengunjung. Entah orang-orang yang datang berkunjung seperti dirinya, ataukah orang yang memang datang untuk menjemput sanak saudara mereka yang berkunjung. Dira tersenyum saat melihat gadis cantik dengan rambut terurai sedang melambaikan tangan ke arahnya. Masih dengan senyum manis di bibirnya, Dira melangkah perlahan melangkah ke arah wanita yang begitu antusias menanti kedatangannya, sambil terus memeluk lengan Arga. "Aku kangen banget Beb," peluk Evelyn di tubuh gendut Dira. "Hai ponakan. Ini Auntie F," sambungnya sambil membungkuk dan mengusap lembut perut buncit Dira. "Aku turut berduka cita F." Lirih Dira. "Terima kasih Dira. Mama pergi dalam keadaan bahagia. Karena Ferry berjanji akan menjagaku," ujar Evelyn. Ferry tersenyum mendengar kalimat yang membuatnya tega membuat seorang sahabat kecewa. "Pantas aja," kekeh Dira sambil menatap wajah Ferry yang terlihat tidak enak saat bertemu dengannya. "Ada apa?" tanya Evelyn heran. "Nggak apa-apa kok. Ayo kita pulang," kasihan Dira terus berdiri sambil membawa perut buncitnya itu. Ujar Ferry salah tingkah. Dira tertawa geli. Terlebih melihat suaminya yang berpura-pura tidak mengenal Ferry padahal keduanya adalah sahabat. "Aku kesal padamu," ujar Arga akhirnya. Ferry menghentikan langkahnya. Sejujurnya ia pun merasa bersalah atas keputusan yang ia ambil beberapa bulan yang lalu. Namun, melihat kesungguhan Arion ingin melamar Danira membuatnya sedikit lega. Kedua sahabat yang sudah berbulan-bulan tidak bertemu itu akhirnya berpelukan. "Dia bahagia. Dan sedang hamil juga," ujar Arga memberitahu. Evelyn melihat Ferry dan suami sahabatnya dengan tatapan heran. Dira langsung meraih lengan sahabatnya, lalu mengajak gadis itu untuk melangkah lebih dulu menuju mobil. "Mereka saling kenal ya Dir?" tanya Evelyn. Dira mengangguk membenarkan. "Berarti kamu kenal gadis yang bernama Danira?" tanya Evelyn lagi. Dira mengangguk, namun belum menjelaskan siapa Danira. "Kita makan di rumah. Mama dan Papa sudah menunggu kedatangan kalian," ajak Ferry. "Terima kasih," ucap Arga. Ferry mengangguk. Setelah memilih membatalkan keinginannya untuk menikahi Danira beberapa bulan yang lalu, hubungannya dengan Arga memang sedikit merenggang. Sejujurnya ia pun merasa bersalah karena sudah menjadi orang pengecut seperti hari ini. Di dalam mobil yang terus melaju di jalanan Melbourne, Dira dan Evelyn terus bercerita banyak hal, termasuk persiapan pernikahan yang awal rampung padahal pernikahan masih sekitar 2 bulan lagi. Evelyn menceritakan bagaimana antusiasnya mama dari Ferry menyiapkan pernikahan yang luar biasa untuknya. Terlebih saat ia memutuskan akan menetap di Singapura bersama mama mertuanya itu. Wanita yang sebentar lagi akan bergelar sebagai seorang istri itu juga menceritakan tentang karirnya yang begitu mulus ketika menetap di Singapura. Dan semua itu berkat wanita hebat yang sudah melahirkan calon suami. "Aku senang kamu dapat pengganti tante. Wanita yang luar biasa. Tante pasti bahagia di sana," ujar Dira. Evelyn mengangguk membenarkan. "Yah, kebahagiaan ibunya di sana tergantung bagaimana bahagianya dia di sini." Mobil yang dikendarai Ferry sudah berhenti di depan mansion yang terlihat begitu mewah. Dira menatap bangunan mewah yang ada di hadapannya, lalu menatap laki-laki yang sedang bersiap turun dari mobil. "Apa tidak sebaiknya aku dan Arga menginap di hotel saja?" tanya Dira. Ferry yang hendak keluar dari dalam mobil kembali mengurungkan niatnya, lalu menatap wanita yang begitu mirip dengan seseorang yang sudah ia kecewakan di masa lalu. "Mama dan Papa akan membunuhku jika kalian tidak menginap di sini. Mereka bahkan sudah menyiapkan beberapa kamar untuk seluruh keluarga yang datang dari Indonesia. Ayah sudah mengabari kami tentang kedatangan kalian," ujar Ferry. Dira tidak lagi menjawab. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan rencana mereka yang akan memilih tinggal di kediaman keluarga Ferry selama berada di Singapura. Evelyn segera membantu Dira keluar dari dalam mobil.
Sedangkan Ferry membantu Arga untuk mengeluarkan barang-barang dari dalam bagasi. Tidak banyak barang yang dibawa dari Indonesia. Dira berniat untuk membeli beberapa perlengkapan di sini, agar tidak terlalu repot karena membawa banyak barang dari Indonesia. Mengetahui Ferry dan calon menantu serta tamunya dari Indonesia telah tiba, wanita parubaya yang nampak terlihat begitu anggun segera melangkah keluar dari mansionnya. Senyum hangat di wajah cantik yang selalu terawat mengembang kala mendapati orang-orang yang sudah ia tunggu kedatangannya sedang melangkah menuju tempat A berdiri. Saat tiba di hadapan calon ibu mertua dari sahabatnya, Dira segera meraih dan mencium punggung tangan wanita parubaya itu. "Selamat datang nak," ujar Reni sambil mengusap lembut perut buncit Dira. "Terima kasih tante," ucap Dira. Arga pun melakukan hal yang sama. Lelaki yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah itu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh istrinya sebagai bentuk hormat terhadap orang yang lebih tua. Ia sudah bersahabat dengan Ferry sekian tahun lamanya. Namun sama seperti Nira, ia pun tidak mengenal keluarga dari sahabatnya ini. "Ayo mari masuk," ajak Reni. Arga dan Dira mengangguk sopan, lalu ikut melangkah masuk ke dalam bangunan mewah itu. Saat semuanya sudah berada di dalam ruangan, terlihat Ray yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya datang dan menyapa anak-anak Alvaras. Lelaki yang masih terlihat taman di usia yang tidak lagi muda itu duduk di ruang tamu bersama Arga dan putranya. Sedangkan Dira dan Evelyn mengikuti Reni menuju kamar yang sudah wanita itu siapkan untuk anak dari besannya ini. "Ini kamar kalian," ucap wanita parubaya itu sambil membuka pintu ruangan yang terlihat sudah dipersiapkan dengan baik. "Itu box bayi siapa tante?" tanya Dira heran karena di dalam kamar itu tidak hanya terdapat sebuah ranjang besar, tetapi juga satu buah box bayi. "Untuk calon bayi kalian, di sini lebih aman. Jadi setelah lahiran kalian bisa langsung ke sini sambil menunggu pernikahan Elin dan Ferry," jawab Reni. Dira menatap wanita parubaya itu dengan hati menghangat. "Terima kasih tante," ucapnya tulus. Wanita parubaya itu tersenyum, lalu mengusap lembut punggung Dira. "Bersiaplah. Sebentar lagi kita akan makan siang bersama," ucapnya dan Dira mengangguk. "Oh iya nak. Bagaimana kabar mantu tante? Dia dan bayinya sehat-sehat saja kan?" tanya wanita parubaya itu lagi. Dira menatap Evelyn sebentar. "Danira dan bayinya sehat-sehat saja tante. Hanya Arion yang mulai ikutan aneh karena tingkah gilanya," jawab Dira sambil tertawa lucu ketika wajah usil Nira melintas di benaknya. Evelyn segera menatap wajah Dira saat nama yang sering kali dibicarakan Ferry terdengar dari bibir sahabatnya ini. "Ya sudah. Tante tinggal ya. Beristirahatlah. Sebentar lagi kita akan makan siang," ujar Reni lalu melangkah meninggalkan kamar mewah itu. "Kamu kenal Danira?" tanya Evelyn cepat saat ibu mertuanya sudah berlalu dari sana. Dira tersenyum lalu mengajak sahabatnya untuk duduk di sisi ranjang. Ia kemudian mulai merogoh ponselnya dari dalam tas kecil. Jelang beberapa saat ia mengusap layar ponselnya, lalu menyerahkan benda pipi itu pada sahabatnya. Evelyn melotot saat melihat gambar dua wanita yang begitu mirip di layar ponsel sahabatnya. "Coba tebak di antara kedua wanita ini. Aku yang mana?" tanya Dira sambil tersenyum geli ketika melihat wajah bingung sahabatnya. "Jadi Danira ini saudara kembarmu?" "Ya Tuhan." Evelyn masih menatap layar ponsel itu dengan seksama. "Pasti kamu si wanita galak ini," tebaknya dengan mata berbinar. Ia sudah mengetahui banyak hal tentang wanita yang bernama Danira dari Ferry. Calon suaminya itu menceritakan gadis kuat yang selalu memperlihatkan senyum terbaiknya bahkan di saat takdir sedang seakan menjungkir balikkan dunianya. "Aku mengenal sikap dan perilakunya dari Ferry. Aku merasa bersalah karena sudah membuat Ferry terjebak dalam pilihan yang sulit," ujar Evelyn lagi. "Tapi karena kejahatanmu itu, ia menemukan laki-laki sehebat Arion. Kamu tahu nggak Arion yang menikahi Danira adalah Arion yang sempat kamu kagumi di rumah sakit beberapa bulan yang lalu," jawab Dira. Evelyn semakin terkejut mendapati fakta mengejutkan itu. "Apa dunia sekecil ini? Jadi Arion anak tertua calon mama mertuaku adalah suaminya Danira?" tanya Evelyn tidak percaya.
Dira menautkan alisnya. Apa Ferry tidak pernah mengatakan tentang ini padamu? Tanya Dira heran. Evelyn menggeleng. Dia hanya membicarakan tentang Danira. Tidak dengan laki-laki yang menikahi wanita yang dia sayangi itu. Ferry memang terlalu malas membahas silsilah keluarganya. Aku bahkan tidak mengetahui jika ia punya seorang ibu yang tajir melintir. Jawabnya sambil terkekeh geli. Ingatannya kembali pada saat pertama kali ia bertemu calon mama mertuanya. Kamu tahu nggak? Awalnya dia tidak suka padaku. Katanya aku pelakor yang merebut Ferry dari Danira. Sambung Evelyn masih dengan kekahan geli. Dira pun ikut tertawa mendengar kalimat yang baru saja meluncur dari bibir sahabatnya. Tapi memang benar sih kamu pelakor. Ucapnya sontak membuat gadis yang sejak tadi terus tertawa geli, cemberut. Keluar sana. Aku mau tidur sambil memeluk suamiku. Usir Dira saat melihat Arga sudah berdiri di ambang pintu kamar yang dibiarkan terbuka. Cih, sudah pintar mesumnya sekarang. Aku mau tanya-tanya malam pertama. Tapi nanti aja setelah operasi kamu sukses. Ucap Evelyn sambil menatap sahabatnya dengan tatapan hangat penuh harap. Tentu. Aku akan mengajarimu nanti. Jawab Dira. Evelyn mengangguk. Wanita itu berpamitan keluar dari dalam kamar setelah mengusap kepala sahabatnya yang tertutup hijab.